Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Merinda Yuveta dan pada hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi teman-teman, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu kita akan terlebih dahulu mengetahui pengertian dari hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, hak asasi manusia ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan mengetahui tentang bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bentuk hak asasi manusia yang pertama yaitu hak-hak asasi pribadi atau personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Untuk bentuk hak asasi manusia yang kedua yaitu hak-hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli sesuatu, dan menjualnya, serta memanfaatkannya. Untuk bentuk hak asasi manusia yang ketiga yaitu hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut dengan right of legal equality. Yang keempat yaitu hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih yaitu memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai politik, dan sebagainya. Untuk hak yang kelima yaitu hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, misalnya hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen dari HAM. Ada beberapa instrumen yang mengatur tentang HAM. Yang pertama yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila, terutama sila kedua, menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Sila kedua Pancasila memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa dalam jiwa bangsa Indonesia sudah tertanam bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara universal semua bangsa menginginkan adanya kemerdekaan dan kebebasan tanpa membedakan agama, etnis, dan golongan. Dengan pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa negara Indonesia mendukung dan mengakui sepenuhnya hak asasi manusia diperlakukan di seluruh dunia. Untuk selanjutnya yaitu ada Ketetapan MPR nomor 16 tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut yaitu pada bab 1 tentang hak untuk hidup,
Bab 2 tentang hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga tentang hak mengembangkan diri. Bab yang keempat tentang hak keadilan. Yang kelima tentang hak kemerdekaan. Yang keenam tentang hak atas kebebasan informasi. Yang ketujuh tentang hak keamanan. Dan yang kedelapan itu tentang hak kesejahteraan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ini membahas tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini juga mengatur tentang hak asasi manusia ya teman-teman. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia menurut undang-undang ini yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak wanita, dan hak anak. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan yang lainnya. Peraturan tersebut antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kedua Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, selanjutnya Undang-Undang Partai Politik, selanjutnya Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang tentang Pertahanan Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia akan memberikan harapan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Pemerintah adalah penanggung jawab utama dalam hal perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan bidang lain. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran HAM. Pengertian dari pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Contoh atau bukti pelanggaran HAM yang pertama itu ada peristiwa Tanjung Priok, dan yang kedua ada peristiwa lainnya, misalnya yaitu yang pertama terjadinya penganiayaan pada Praja STT-PDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya klip mutu pada tahun 2003. Yang kedua, dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa. Selanjutnya ada para pedagang yang berjalan di trotoar merupakan pelanggaran HAM sehingga para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Yang keempat ada orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliah merupakan suatu pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang kelima yaitu ada kasus babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut hilang. Yang keenam, masyarakat kelas bawah mendapatkan perlakuan hukum kurang adil. Buktinya, jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan, misalnya mencuri sendal, maka proses hukumnya sangat cepat ya. Akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan, misalnya korupsi, proses hukumnya sangatlah lama. Dari hal tersebut kita dapat melihat terjadinya adanya kebimbangan terhadap hukum. Dan yang ketujuh yaitu kasus tenaga kerja wanita atau yang biasa kita sebut dengan TKW yang bekerja di luar negeri yang mendapatkan penganiayaan dari majikannya. Dan yang terakhir yaitu kasus pengguguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin.
mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang selanjutnya, sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi. Selanjutnya ada reformasi aparat pemerintah dengan mengubah paradigma penguasaan dengan cara melakukan reformasi struktural, instrumental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh. Dan untuk yang kelima yaitu kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di depan semua orang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak. Yang selanjutnya perlu adanya sosial kontrol atau pengawasan dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan antara lain pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum. Nah, demikianlah proses belajar kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat